Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Mesbah Doa malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mohon pengampunan atas setiap dosa, pelanggaran, bahkan apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mau membawa penyembahan pujian kami yang terbaik. Apapun keadaan kami hari ini, kami tetap mau berkata, Tuhan Engkau baik, bahkan kami mau terus menyembah Engkau sampai kapanpun Tuhan. Berkati setiap mereka, anak-anak-Mu, setiap kami yang setia untuk datang di mezbah-Mu, mencari wajah-Mu, rindu akan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami. Kami bawa kepadamu Tuhan, segala pujian, syukur, hormat bagimu, Tuhan yang kudus, Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan, oh selamanya. Ku puji, kami sembah, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung, ku sanjung. Tekadku senangkan Engkau Tuhan, selama-lamanya. Kaulah segala, lebih lagi katakan selamanya, selamanya. Kami sanjung, yes Lord, selama-lamanya. Oh, ku sanjung nama-Mu Tuhan, sampai selamanya. Engkau, yes Lord Jesus, amin, amin Tuhan. Kaulah segala-galanya, lebih lagi katakan saudara, untuk selamanya Tuhan. Oh, ku puji, kami sembah Engkau, sampai selamanya. Oh, kami sanjung nama-Mu Tuhan, sampai selamanya. Tekad kami Tuhan, senangkan Engkau sampai selama-lamanya. Oh, Kaulah segalanya. Biar Kau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu besar. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami Bapa.
Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus meninggikan nama-Mu ajaib, perkasa, dahsyat Tuhan. Karena itu tidak akan pernah berhenti kami menyembah Tuhan. Kami meninggikan Engkau, nama-Mu ajaib. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Kau, ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung nama-Mu Tuhan. Oh, sampai selamanya. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Amin, haleluya. Selamanya Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus nama-Mu, kuduslah Engkau, Tuhan yang dahsyat. Oh, Kau ku sembah. Mari sembah Tuhan saudara. Kau ku sembah, Kau kami sembah. Kau ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau kami sembah. Kami sembah, ku sembah. Oh, lebih lagi saudara angkat tanganmu, katakan Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah, Kau yang kami sembah. Ku sembah, Kau yang kami tinggikan. Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau yang kami sembah. Yes Lord Jesus, Kau ku sembah. Sembah selama hidup kami Tuhan, tiada yang lain yang layak kami tinggikan, kami muliakan Kau Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang layak. Oh, haleluya. Kau ku sembah. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita mau terus berkata, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Allah yang kudus. Amin. Oh Tuhan, Kau yang kami sembah. Kau ku sembah,
sembah. Kasih, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak terima pujian Tuhan. Biar kita mau terus datang pada Tuhan, saudara. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Bahkan hadirat-Nya, kuasanya nyata bagi setiap kita yang percaya dan mau berserah kepada Dia. Biar kita mau terus angkat hati kita, saudara. Kita mau terus tinggikan Dia. Katakan bersama, mengalir kuasa-Mu bagi setiap kami yang mengharapkan Engkau di tempat ini, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Allah yang mulia, Tuhan yang kekal bagi hidup kami hadir. Yes Lord, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama. Lebih lagi saudara, mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Amin. Oh, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Engkau yang memulihkan, bahkan menyembuhkan Tuhan, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama. Lebih lagi saudara, angkat iman-Mu, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau kekal, yang mulia, hadir di tengah kami Tuhan. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi angkat iman-Mu saudara. Dengan iman katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Tuhan. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan kami mau tenang dalam hadirat-Mu, sebab kuasa-Mu nyata memulihkan setiap kami, menyembuhkan hati yang terluka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapa kekal mulia bagi kami. Amin. Yesus, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan setiap yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa-Mu turun tercurah bagi kami Bapa. Amin. Engkau hadir di sini Tuhan. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada ketenangan saudara.
Dalam hadirat-Nya ada pemulihan ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam hadirat-Nya ada kuasa yang memampukan setiap kita untuk terus berjuang sampai pada akhirnya kita memperoleh perkenanan Tuhan di hidup kita. Hari-hari ini kalau ada di antaramu yang sudah mulai lemah, engkau yang mulai goyah dengan imanmu, mari angkat hatimu, percaya, perkatakan, aku percaya Tuhan hadir. Aku percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Lebih lagi saudara, saya mengajak saudara untuk berkata dengan iman, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal mulia Tuhan, amin. Engkau hadir bagi kami. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa, Engkau kekal, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, ku kan tenang dalam hadirat-Mu, ku kan tenang dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami malam ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, layakkan kami, agar kami boleh menerima perkenanan dan kuasa firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu, karena kita percaya kesaksian akan meneguhkan iman kita. Selamat pagi Ibu Debbie, saya seorang ibu 3 anak. Saya mengikuti mesbah doa sejak bulan November tahun 2020. Saya mendapatkan channel ibu saat kondisi di rumah saya rasanya seperti di neraka. Waduh, haleluya saudara ya. Anak saya yang pertama perempuan saat itu berusia 11 tahun. Dia kecanduan game. Saat diingatkan dia marah dan mengancam saya. Saat diperlakukan demikian saya tidak terima. Saya merasa saya sebagai orang tua disepelekan dan tidak dihormati. Saya ladeni dia, akhirnya kami jadi bertengkar besar. Dan dia terus menantang saya dengan kata-kata yang kasar. Saya harus main tangan karena saya sakit hati dengan kata-katanya. Saya sedih, anak 11 tahun kok bisa bicara kasar seperti itu. Kasar sekali. Sampai akhirnya dia mengancam mau bunuh diri. Kalau kami keluar rumah, Bu, bahkan semua pisau dan gunting kami simpan karena kami takut jangan-jangan dia berpikiran pendek dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Saya takut dan khawatir karena ada om saya, kakak kandung dari mama saya dulu juga meninggal bunuh diri. Saya takut jika ada kutuk keturunan seperti itu. Di rumah saya setiap hari ribut terus. Suami saya sibuk dengan pekerjaannya, bersamaan dengan sibuk menyelesaikan disertasinya. Jadi sangat sibuk sekali. Semua urusan saya yang harus mengerjakan. Untuk mengisi kekosongan hati saya yang tidak damai, setiap hari saya jadi kecanduan nonton drakor. Ya, ini drama Korea. Yang kecanduan drama Korea tidak usah angkat tangan, bertobat. Ya. Saya nonton drakor sampai subuh, Bu. Waduh, nontonnya sampai subuh saudara. Karena suami sibuk kerja, anak main game terus, tiap hari berantem, ribut, rumah tangga bener Bu, kayak di neraka itu ya. Berbulan-bulan seperti itu, Bu. Lama-lama saya berpikir kedamaian yang saya cari ini saya tidak dapat.
Nonton drakor bukan makin damai, makin sedih ya, bahkan baper karena ikut nangis kalau nangis saudara ya. Banyak orang yang nangis waktu nonton drakor, tapi waktu memuji Tuhan gak pernah nangis. Nah itulah rohnya. Saya akhirnya merasa bahwa kedamaian yang saya cari tidak saya dapatkan. Berbulan-bulan semakin kosong hampa saudara ya. Padahal saya ini seorang majelis Bu, bahkan saya pelayanan yang saya lakukan, ya saya tiap hari berdoa, saya baca Alkitab, karena saya juga mengikuti satu grup, ya belajar firman Tuhan. Tapi saya masih merasa hampa dan saya protes kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong kami? Kenapa Tuhan tidak ubahkan anak kami? Di saat saya sudah putus asa seperti itu, ya ada satu rasa yang seperti ada sesuatu yang menggerakkan saya untuk mencari khotbah-khotbah. Dan pada akhirnya saya ketemu dengan channel Ibu di YouTube. Dan saya merasa cocok mendengarkan cara khotbah Ibu. Karena saya ini dari gereja yang bukan karismatik, Bu. Awal-awal saya tidak mau mendengar pujiannya karena begitu panjang, saya langsung menuju ke khotbahnya. Tapi lama-lama saya tersentuh juga mendengar puji-pujian. Ya, saat penyembahan saya rindu untuk menyanyi dan memuji menyembah Tuhan. Setelah 4 bulan saya ikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Ya, belum ada perubahan di rumah. Tetapi hati saya mulai merasa damai. Ya. Dan saya jadi tahu bahwa itu semua harus dimulai dari diri sendiri. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Hingga pada akhirnya bulan Februari saya tertarik. Saya tidak tertarik lagi untuk menonton drakor. Ya puji Tuhan saudara ya. Saya enggak tertarik lagi nonton drakor dan saya hanya mau mengejar perkenanan Tuhan. Saat sedang pujian, satu kali ketika saya sedang pujian penyembahan, saya mendapat penglihatan Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saya bisa merasakan ketakutan Yesus yang luar biasa. Karena dia tahu akan merasakan kesakitan, dipukuli, dicambuk, difitnah, bahkan dianiaya. Hingga mati disalibkan. Saya juga ikut merasakan kesakitan fisik seperti dipukul. Saya merasa daging saya ini tercungkil dari badan saya, Bu. Disitulah saya menangis sesenggukan sampai baju saya semua basah. Lalu akhirnya saya berlutut saat itu, saya bersujud, saya minta ampun. Dan ada suara yang berkata, penderitaanmu itu kecil dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sejak itu saya merasa saya dilawat Tuhan. Dan saya mendapatkan karunia-karunia yang awalnya saya menolak, Bu, karena saya merasa saya tidak layak menerima itu. Saya diberi karunia, saya bisa melihat anak saya itu dikendalikan oleh ilmu hitam. Jadi ada teman kami yang tidak suka dengan kami, Bu. Dia bermanifestasi. Ya, di dalam bentuk pocong dia berdiri di depan kamar anak kami. Di rumah kami dikirimi binatang-binatang yang tidak masuk akal. Dia selalu datang ke rumah tanpa permisi, Bu. Dia nyelonong masuk, ya. Ketika saya lagi sibuk mengurusin si kecil, dia datang. Dia bawa makanan untuk anak kami, Bu. Dan pertama dia usap-usap kepala anak saya lalu dibacain mantra. Anak kami yang pertama, makanya dia tidak pernah mau keramas kalau mandi. Dia juga tidak mau rambutnya disisir. Saat saya lihat dia seperti itu, Bu, ya, Tuhan itu baik, Bu. Saya dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang harus saya lakukan? Untuk mengeluarkan semua mantra-mantranya, saya menyembah, menyanyi, dan di situ ya dia bersendawa seperti harimau dan kerbau. Waduh, saudara, terjadi doa pelepasan cuma dengan pujian penyembahan. Singkat cerita, akhirnya anak saya dilepaskan dan saya bisa membantu orang lain. Saya sekarang bisa merasakan kalau orang yang dekat saya dia pakai ilmu hitam atau tidak. Anak saya yang nomor 1 dipulihkan Tuhan. Sekarang dia menjadi anak yang baik, Bu. Puji Tuhan, saudara ya.
Pergumulan ada terus, tetapi sekarang saya sudah tidak takut khawatir karena Roh Allah dan Roh Kristus di dalam diri saya lebih besar, lebih berkuasa daripada roh mantra, kutuk atau roh jahat atau kuasa gelap apapun yang ada di dunia ini. Saya jadi tahu bagaimana agar terhindar dari ilmu hitam. Ya, Tuhan bukakan yang pertama, hidup benar, hidup kudus, dan terus cari perkenanan Tuhan. Yang kedua, harus mengampuni dan mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Dan yang ketiga, tidak usah percaya kepada ilmunya, ya, tetapi mengasihi orangnya. Berdoa, saudara. Saya mau mengucapkan terima kasih Ibu Debbie atas khotbah-khotbahnya Ibu yang terus membimbing saya. Awalnya saya yang ikut mesbah doa dan mesbah syukur, tapi sejak bulan Agustus suami saya juga sudah mulai mengikuti mesbah doa. Puji Tuhan. Saya masih punya kerinduan, Bu, supaya seluruh keluarga saya juga bisa bersama-sama untuk tahu bahwa ada waktunya Tuhan untuk kami sekeluarga besar bersama-sama ikut mesbah doa. Mohon maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu, keluarga, dan seluruh tim yang ikut membantu Ibu. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dari saya, Yama di Salatiga. Saudara, puji Tuhan, ya, satu kesaksian yang luar biasa kita dengarkan. Ternyata ya, bahwa seringkali anak yang terikat dengan game, ya, memberontak, itu ada roh, saudara. Ya, ada kuasa gelap yang mengikuti, dan ternyata benar ketika ibu ini mencari Tuhan. Makanya saya selalu berkata kepada saudara yang masih terus WA, yang masih terus menelpon saya, sudah tidak kuat, sudah tidak mampu. Selalu kalau WA itu saya cuma balas berdoa, cari perkenanan Tuhan. Cari Tuhan secara pribadi. Ibu ini kesaksiannya luar biasa, ya, menemukan channel saya bulan November 2020. Ya, dan di saat keadaan rumah tangganya sudah seperti di neraka. Ya, suami sibuk kerja, anak main game, ditegur, berontak, marah, udah dipukulin, main kasar, akhirnya anak mau bunuh diri. Itulah cara kerja iblis, saudara. Ya, iblis itu datang menghancurkan, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Roh Kudus datang untuk memberikan kita damai sejahtera. Lalu karena ibunya stres, ya, menghadapi anak, menghadapi suami yang sibuk terus, ibunya nonton drama Korea. Ya, dia pikir untuk mengisi kekosongan hati yang galau, yang stres, dia nonton drama Korea. Ini saudara-saudara, ibu-ibu yang terikat drama Korea sampai subuh nonton drama Korea, ini juga roh yang mengikat. Ada orang-orang, saudara, yang kalau bertamu ke rumah orang, aduh, udah mau drama Korea ini, aduh, saya mesti pulang ya, aduh, mau nonton drama Korea. Puji Tuhan kalau sekarang, aduh, mau mesbah doa ini, aduh, saya udah harus mesbah doa. Dan puji Tuhan, haleluya, berarti Anda cinta Tuhan. Tapi kalau bela-belain waktu untuk drama Korea, apalagi sampai subuh nonton drama Korea, ini roh macam apa? Dan benar saja, akhirnya dia merasa berbulan-bulan nonton drama Korea, ya kok tidak ada perubahan, tidak ada damai, malah semakin stres. Akhirnya ada kuasa, ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk cari khotbah di YouTube, cari khotbah-khotbah isi dengan firman. Padahal dia seorang majelis, saudara. Akhirnya dia mulai mencari khotbah-khotbah dan dia menemukan channel saya bulan November 2020. Awalnya dia mengikuti mesbah doa, nggak mau ikut puji-pujian, ya. Lalu dilewatin pujiannya, nanti khotbah ditonton. Tapi lama-lama hatinya, ya, haus, rindu. Kenapa kita harus memuji menyembah Tuhan, saudara? Karena waktu kita memuji menyembah Tuhan, hati kita ini dibajak. Iman timbul ketika kita mulai menaikkan puji-pujian. Bahkan ibu ini berkata ketika Tuhan jamah dia, apa yang bisa membuat dia melepaskan kuasa jahat yang ada dalam diri anaknya? Hanya dengan pujian penyembahan. Ya, lalu ketika satu kali dia sedang menyembah Tuhan, ya, tiba-tiba dia melihat Yesus disalib. Ya, dia merasakan bagaimana Yesus dicambuk, dipukuli. Itu juga dulu yang pernah saya lihat ketika saya pertama kali bertobat. Ya, dan Yesus berkata, apa yang kau alami tidak ada apa-apanya dengan apa yang aku alami.
Dan akhirnya ya dari situ Tuhan memberikan dia karunia untuk membedakan roh, dan dia melihat ternyata ada kuasa gelap yang mengikuti anaknya, dan itu diberi oleh temannya sendiri. Ya, kalau datang anaknya disuapin, dikasih makanan, dibelai-belai padahal diisi mantra. Siapa yang tahu saudara, tapi orang yang ada dalam Tuhan, imannya dikuatkan, Tuhan sanggup membukakan setiap ya belenggu-belenggu. Dan akhirnya saudara, anaknya dilepaskan ya, padahal tadinya udah mau bunuh diri. Wah, ini satu kesaksian yang sangat luar biasa. Saya berharap nanti kalau saya ke Salatiga, saya bisa berjumpa dengan ibu ya Bu, supaya kita bisa bertemu ya. Akhirnya rumah tangganya dipulihkan. Lalu ya dia dipulihkan dan akhirnya dia boleh mengalami kemerdekaan, pemulihan dan juga kelepasan saudara. Ketika dia mengalami kelepasan, ketika dia mengalami kemerdekaan, ya lihat saudara, bahkan suaminya sekarang udah ikut juga mesbah doa bersama-sama. Makanya saudara, saya sering berkatakan, ibu-ibu engkau yang punya pergumulan, ya jangan menyerah, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup, hanya Tuhan Yesus yang mampu ya untuk memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalami pemulihan. Iya, luar biasa kesaksiannya ibu ya. Bagi saudara yang terikat drakor malam ini, bertobat ya, Anda akan semakin stres bukan semakin damai. Iya, kita akan lanjutkan sekarang di Mika pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kemarin kita sudah baca saudara, kita melihat bagaimana bangsa ini menolak nubuatan, menolak ya nabi-nabi yang bernubuat kepada mereka. Ya, mereka bilang jangan lagi kamu bernubuat di sini. Masa ada nubuatan kok menyatakan sesuatu yang tidak baik? Nubuatan itu pasti baik. Ya, dan akhirnya ya di sana dikatakan bangkitlah dan pergilah sebab ini bukan tempat perhentian bagimu, oleh karena kenajisan maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Ya, ayat 11, seandainya seorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta dan berkata, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Kalau ada orang yang datang, kata Mika, bernubuat dan berkata, ya kamu boleh mabuk-mabukan, minum saja anggur, minum saja arak, maka kalian pasti bilang inilah orang yang tepat, ini nabi yang tepat. Ya, memang orang-orang zaman sekarang itu lebih suka saudara khotbah-khotbah yang kompromi dengan dosa. Ya, yang seolah-olah membiarkan dosa terjadi, tapi mereka tidak senang kalau dikhotbahkan tentang hal-hal yang tentang kebenaran, berhenti merokok, minum, berhenti bersinah, najis, melakukan penipuan, mereka tidak mau. Ya, itulah, ini juga terjadi di zaman akhir zaman sekarang, orang mencari ya khotbah-khotbah yang enak-enak. Sekarang kita lihat ayat yang ke-12, janji tentang keselamatan. Mika 2 ayat 12, dengan sungguh-sungguh kata Tuhan, aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpun sisa Israel, sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Nubuat Mika menyoroti dua peristiwa besar, yaitu kepulangan bangsa Yehuda dari pembuangan di Babel dan perhimpunan besar semua orang percaya ketika Mesias datang kembali. Allah akan memberikan kepada para nabinya penglihatan-penglihatan tentang berbagai peristiwa yang akan datang. Tetapi belum tentu ia memberi mereka kemampuan untuk mengetahui kapan peristiwa tersebut akan ya terjadi, saudara. Sebagai contoh, mereka tidak dapat melihat jangka waktu yang panjang antara pembuangan ke Babel dengan kedatangan Mesias. Tetapi mereka dapat melihat dengan jelas bahwa yang sang Mesias itu akan datang. Tujuan dari nubuat ini bukanlah untuk memprediksi dengan tepat bagaimana hal itu akan terjadi, tetapi bahwa itu akan terjadi. Ini akan memberikan pengharapan kepada bangsa itu dan menolong mereka untuk berpaling dari dosa.
Ya, Mika bernubuat di sini berkata bahwa satu saat bangsa ini akan dikumpulkan, orang yang percaya, orang yang benar, orang yang berkenan akan dikumpulkan Tuhan, dan Mesias sendiri akan berjalan di depan mereka. Nubuatan ini mengarah kepada dua kejadian besar, yaitu ketika Yehuda dibawa kembali pulang dari pembuangan orang-orang setia yang tersisa, dipulihkan Tuhan, dan ini juga menggambarkan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dari sini kita melihat, saudara, kesimpulannya Tuhan akan memberikan nabi-nabinya, hamba-hambanya penglihatan atau peristiwa-peristiwa akan terjadi. Tetapi soal waktu itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau sekarang saudara mendengar banyak hamba-hamba Tuhan tiba-tiba menjadi nabi yang bernubuat, oh tahun sekian akan ini, tahun begini akan itu, hati-hati saudara, hati-hati. Iya, karena sekarang orang banyak saudara demi konten, demi dapat subscriber, bikin hal-hal yang aneh-aneh saudara ya. Tapi kita harus berpegang pada firman Tuhan. Ya, bahkan nabi-nabi pun pada zaman dulu tidak diberitahu tentang waktu yang pasti. Ya, mereka hanya menyampaikan, tapi Tuhanlah yang akan menggenapi itu. Ya, jadi uji lagi setiap nubuat-nubuat yang ada. Ya, memang akan datang masa yang sukar. Itu Alkitab sudah tulis saudara. Kalau mau dibilang nanti tahun sekian sampai tahun sekian akan ada resesi, akan ada gini, ndak usah diomongin, itu aja di berita sudah diumumkan saudara ya. Menurut prediksi para pakar-pakar ekonomi, itu bukan nubuatan Tuhan ngomong tanggal sekian. Tuhan itu tidak pernah memberi tanggal. Ya, kalau kita lihat di sini saudara, nabi-nabi itu hanya diberitahu bahwa ini akan terjadi. Ya, akan segera datang. Kapan? Ya, tunggu saja. Waktunya itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi kita memang harus berjaga-jaga karena semua tertulis dalam Alkitab bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, akan ada resesi, penyakit sampar akan datang. Virus-virus ini sudah dinubuatkan. Ya, sekarang belum selesai lagi, ya sudah ada varian baru lagi yang ditetapkan, ya virus corona. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak usah terlalu mendengar berita-berita yang menakutkan. Mari mantapkan iman, kejar perkenanan Tuhan. Ya, dan lakukan apa bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Jangan takut berlebihan, tapi mari kita bangkitkan iman, berubah terus kayak kesaksian malam ini. Rumah tangga dipulihkan, hidup dipulihkan, hidup mengalami perubahan, pembaharuan, karakter berubah, yang marah-marah bertobat. Itu yang terpenting saudara, bukan mau dengar-dengar cari-cari nubuatan, cari mujizat. Ayo kita kejar perubahan hidup. Kita kejar hidup yang berkenan pada Tuhan. Yang masih punya musuh bereskan. Tadi ibu itu berkata bagaimana cara kita mengusir kuasa kegelapan. Yang pertama, ya hidup dalam kekudusan. Kejar perkenanan Tuhan. Ya, yang kedua jangan ada kepahitan. Benar itu, benar ya. Kita nggak mungkin bisa kalahkan kejahatan, kita nggak mungkin kalahkan roh jahat kalau dalam hati kita ada kepahitan. Kalau dalam hidup kita ini masih ada kekecewaan. Nggak mungkin saudara bisa menang melawan setan saudara ya. Jadi karena itu ayo kita mulai ya sungguh-sungguh saudara untuk mengejar Tuhan, mengejar apa yang berkenan pada Tuhan. Dan nubuatan ini dikatakan oleh Mika ini mengacu pada dua kejadian ketika mereka dibawa dari pembuangan di Babel, dan juga ini berbicara tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Yesus sendiri akan berjalan di depan kita memimpin umatnya. Jangan takut, bagian kita hanyalah mengejar kekudusan. Ya, ada orang-orang yang bernubuat saudara, ya seolah-olah dia sudah tahu semuanya, tetapi dia penuh kepahitan sama orang. Buahnya itu enggak baik. Ya, memfitnah orang kanan kiri, ya itu bukan dari Tuhan saudara ya. Kita melihat di sini ya, lalu kita lanjut ya Mika 3 sekarang, pengadilan atas para pemimpin. Ya, menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Ini banyak nabi palsu yang muncul. Sekarang pun banyak saudara. Ayat Mika 3 yang pertama, kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Nah, pemimpin malah nabi-nabi harusnya tahu kebenaran, tahu keadilan, malah dia bersok-sokan tahu sesuatu dari Tuhan padahal hidupnya nggak benar, nggak lurus, nggak adil, nggak ada buah-buah roh. Yang kedua, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Ayat 3, mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya.
Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Ayat 4, mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Mika mengecam dosa-dosa para pemimpin termasuk para imam saat itu dan nabi-nabi palsu. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengajar bangsa itu mana yang benar dan mana yang salah. Para pemimpin yang seharusnya mengetahui hukum untuk mengajarkannya kepada bangsa itu telah mengesampingkan hukum itu. Ya, dan menjadi orang-orang berdosa, bahkan yang terburuk. Jadi kompromi yang begitu luar biasa, ya, bahkan para imam nabi sudah tidak mengajarkan yang benar lagi. Kompromi dengan dosa, ya, santai dengan kesalahan sehingga Tuhan marah. Mereka tidak memperhatikan hukum Tuhan. Mereka mengambil keuntungan dari rakyat, ya, yang mereka justru harus layani. Ya, justru mereka mengambil keuntungan tapi mereka tidak sungguh-sungguh melayani orang-orang ini. Rakyat ini malah dibawa terjerumus ke dalam dosa. Semua dosa itu buruk, tetapi dosa membawa orang lain menjadi tersesat itu adalah yang paling buruk. Ya, makanya hati-hati terhadap semua pengajaran saudara, supaya kita tidak tersesat. Garis pemisah antara yang benar dan yang salah sering menjadi kabur, tetapi para pemimpin rohani seharusnya bisa membantu orang lain untuk melihatnya. Mana yang benar, mana yang salah, ya. Mari kita melihat. Nah, saya juga beberapa kali menerima orang WA, Bu, saya ini dilarang sama pendeta saya untuk dengerin ibu. Katanya enggak usah dengar mesbah doa, bertumbuh saja di gereja. Ya, menurut ibu bagaimana? Saya bilang, Bu, ya, ibu selama mengikuti pelayanan saya, apakah iman ibu bertumbuh? Apakah ibu mengalami perubahan? Iya, Bu, saya sangat mengalami perubahan. Saya sangat, tapi saya dilarang, Bu. Ya, sekarang saya kembalikan kepada ibu. Ya, ibu timbang aja mana yang membawa ibu kepada kebenaran dan mana yang tidak. Ya, saya juga tidak mau menghakimi, tetapi biarlah Tuhan yang menghakimi dan ibu ikuti apa yang membawa ibu kepada perkenanan Tuhan. Sekarang banyak saudara orang yang demi keuntungan, saya nggak tahu, tetapi ya itulah ya akhir zaman saudara. Prinsip-prinsip Alkitab mengajarkan prinsip-prinsip yang jelas, ya, membawa kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan memberikan contoh tentang prinsip-prinsip tersebut dalam hidup kita. Itu harusnya para hamba Tuhan, para pemimpin rohani, ya, mereka harus hidup sungguh-sungguh menjadi ya orang yang dapat mengajarkan kebenaran. Ya, mereka harus menuntun orang ke arah kebenaran. Dan ya, meskipun para pemimpin rohani tidak dapat memaksa, tetapi lewat pengajaran kita orang akan mengalami pemulihan. Saya bersyukur hari-hari ini ada begitu banyak orang yang WA, ya, mereka bersaksi hidup mereka diubahkan saudara. Ya, dan marilah saudara di akhir zaman ini kita semakin meneguhkan iman kita, hati kita, harapan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Ya, terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami, Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami, Engkau Tuhan yang selalu menopang kami di dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang memegang tangan kami, Engkau sendiri yang membawa kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami tersesat hari-hari ini. Biar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam kami Tuhan. Amin. Jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku. Amin. Kau di dalamku Tuhan, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu
Tuhan, ajarkan kepada kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, biar hidup kami menggenapi firman Tuhan, artinya kami melakukan firman Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Hanya itu yang membuat kami tetap teguh berdiri kuat menghadapi tantangan zaman. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang kami tahu di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan karena itu kami harus terus berpegang pada firman yang murni supaya kami tidak tersesat. Bahwa hidup kami dalam kekudusan, dalam kebenaran, mengejar perkenanan Tuhan, membuang segala dosa yang tidak berkenan, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, amarah, kebencian, dendam, semua hal-hal yang mengikat kami. Tuhan, kami mau buang dosa-dosa, rokok, minuman keras, Tuhan, kenajisan, perselingkuhan, kepahitan, amarah, ketakutan, kekhawatiran. Kami buang semua itu agar kami boleh berkenan di mata Tuhan. Bahwa kami dan seisi rumah kami, keluarga kami, orang tua, anak-anak kami, suami, istri, semua hidup dalam perkenanan Tuhan. Agar nama Tuhan saja yang ditinggikan dalam hidup kami, sehingga Tuhan pegang kendali. Kami tidak perlu takut saat kami hidup dalam kebenaran. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ajar kami terus berjaga-jaga di hari-hari yang terakhir ini dalam iman, kebenaran, dan kekudusan-Mu Bapa. Tuhan, juga Engkau terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang sakit hari-hari ini, yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, bahkan di mana saja atau di rumah. Tuhan, menyertai mungkin untuk orang tua kami, saudara kami, atau siapapun mereka yang malam ini Tuhan sedang mengikuti mesbah doa. Tuhan, jamah dan lawat setiap sakit penyakit, Tuhan sembuhkan Bapa. Berikan kami kesempatan untuk boleh hidup sehat dan melayani Tuhan, memberi yang terbaik di dalam sisa hidup kami. Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan hidup kami, layakkan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan, aku disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau sakit ini karena kuasa kegelapan atau ikatan dosa yang membuat karakter kami atau anak kami, suami kami berubah, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ubahkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sembuhkan setiap kami, terutama jiwa kami. Tuhan, terus memberkati mereka yang membutuhkan keturunan, ingin punya anak. Tuhan, bukakan kandungan yang tertutup. Mereka yang Tuhan sedang ada masalah berat, hutang piutang, dan membutuhkan pekerjaan hari-hari ini, Tuhan memberikan jawaban. Bagi mereka juga Tuhan yang berkekurangan, Tuhan Engkau mencukupi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Bahkan apapun yang akan terjadi ke depan, mungkin akan ada goncangan-goncangan, tapi kami percaya Tuhan kekuatan bagi kami. Tuhan, kami hanya mau berpegang pada sesuatu yang tidak tergoncang, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang melawat dan menjamah. Tuhan, beri roh pertobatan, hujan pertobatan, roh takut akan Allah tercurah atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, pertobatan terjadi. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan menjagai bahkan segala bentuk-bentuk kekacauan, kerusuhan yang terjadi hari-hari ini di depan kami. Tuhan yang pegang kendali buat bangsa ini, Tuhan, lawatan-Mu terjadi. Bahkan buat bangsa-bangsa yang ada di dunia, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan tutup bungkus di 5 benua semua negara. Tuhan yang pegang kendali mengatasi Tuhan pandemi ini. Bahkan ada isu-isu Tuhan varian yang baru. Kami patahkan, hancurkan setiap strategi iblis, roh ketakutan yang coba menghantui kami. Kami tidak takut, kami tahu hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kalau semua Tuhan izinkan terjadi, biarlah mendatangkan pertobatan massal, bukan kematian massal, tetapi pertobatan massal. Berkati para tim medis Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bahkan melindungi. Terima kasih Bapa, kami dan seisi rumah kami terlindungi aman di dalam pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan berjalan di depan kami. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.